Kenapa harga bulog itu selalu di bawah harga pasaran masyarakat kita itu? Jadi sebenarnya yang menentukan harga itu bukan Bulog. Oh, bukan bulog. Bukan Bulog, tapi Badan Pangan Nasional. Ngambil bahan gabah sebanyak-banyaknya, Iya. disimpan sama mereka, kitanya kewalahan. Tapi mereka punya izin gudangnya kan, untuk menimbun pangan itu kan pasti ada izinnya. Iya sih. Berarti ada kong kali kong biasanya dengan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Karta Ayu TV. Jumpa lagi dengan saya Suhendrik. Hari ini saya kedatangan tamu yang cukup spesial dalam kehidupan saya, karena yang hadir di studio Karta Ayu TV pada kesempatan hari ini memiliki riwayat hidup yang sangat panjang dalam kehidupan saya. Satu, sebagai seorang kader, mantan pengurus saya dulu di salah satu organisasi, juga sekarang memiliki latar belakang yang cukup familiar di telinga masyarakat, yakni di sektor pengusaha. Kita langsung sapa saja kehadiran beliau. Selamat datang Mas Anas Ghazali. Ya, saya bingung ini panggilnya Mas Anas, Kang Anas, karena secara usia lebih tua saya. Secara jenjang pendidikan lebih senioran saya. Secara organisasi dulu saya pimpinannya Mas Anas. Saya panggilnya apa ya yang lebih Anas ya? Saya panggil Anas saja lah. Nang Anas ya apa? Waduh, jangan kalau Nang Anas, walaupun tubuhnya mungil, saya rasa tidak cukup mewakili. Oke, Mas Anas. Ya, hari ini kesibukannya apa ini pasca pencalegan yang tidak sesuai dengan ekspektasi? Ya, hari ini kembali lagi, Mas Hendrik. Mas Hendrik Kang Hendrik ini. Apa sajalah. Se-enjoynya Anas Ghazali saja. Kalau dulu saya panggil Kang Hendrik. Iya. Jadi bukan Kang, Bang, Abang Hendrik. Jadi kembali lagi ke habitat semula, Bang Hendrik. Habitat. Iya. Emang habitat dulunya di mana? Di pertanian. Oh, di pertanian. Di pertanian. Nah, setelah di pertanian, ikut organisasi, lambat laun akhirnya senang politik dan ikut terjun langsung ke politik. Sehingga itu yang menginisiasi untuk mencalegan diri. Ya. Di Dapil 3. Di Dapil 3. Kamu sih nyalek, sayanya nggak jadi. Ya, coba kalau nggak ada Anas Ghazali Dapil saya, kayaknya saya terpilih di Dapil 3. Iya, tapi mungkin kehendak Tuhan berbeda. Betul. Ada sesuatu hal yang lebih besar untuk kita berdua, Mas Anas. Iya, ya. siap. Anggap saja kita ini sedang rapat komisi nih, Mas Anas. Mas Anas, katanya Mas Anas ini aktif di Perpadi ya? Iya. Kalau boleh tahu Perpadi itu barang apa itu? Jadi Perpadi itu adalah perkumpulan pengusaha penggilingan padi dan pengusaha beras. Penggilingan padi. Oh, penggilingan padi sekarang punya wadahnya? Punya wadahnya dari dulu. Strukturnya hanya di Kabupaten Indramayu atau di tingkatan pusat juga ada? Ada, di tingkatan pusat ada. Kemarin baru saja Munas dan terpilih kembali Pak Tarto Alimuso. Pak Tarto Alimuso. Itu di pimpinan nasionalnya? Di nasional. Di Jawa Baratnya alhamdulillah orang Indramayu juga. Orang Indramayu. Kalau boleh di-spill namanya siapa? Namanya Pak Haji Charmin. Pak Haji Charmin. Ya. Dari pabrik mana itu? Dari pemilik pabrik Sandijaya. Yang di Karangsinom. Yang paling gede. Pabriknya besar itu. Ya. Oh, dia ketua Perpadi Jawa Baratnya. Kalau ketua Perpadi Indramayunya? Indramayunya itu ada Pak Haji Puad. Orang mana itu Pak Haji Puad? Pak Haji Puad itu pengusaha beras di Kecamatan Widasari. Oh, kalau Mas Anas posisinya di mana, Mas Anas? Nah, saya itu dipercaya sebagai wakil ketua. Wakil ketua Perpadi Kabupaten Indramayu. Oke, ngomong-ngomong Mas Anas benar punya pabrik beras? Ya, warisan. Iya. Ya, kalau pengusaha pabrik beras kan pasti punya pabrik beras dong. Iya. Artinya punya ini Mas Anas. Punya. Kalau saya boleh tahu ini, produksinya per bulan itu berapa ton? Per hari aja ya Mas. Oh, per hari. Oke. Per hari kita itu dibikin rata-rata paling 2 sampai 50 ton. 2 sampai 50 ton per hari. Per hari. Itu dalam bentuk gabahnya atau dalam bentuk berasnya? Berasnya. Dalam bentuk berasnya 50 ton. Iya.
Wah, luar biasa per hari ya. Per hari. Berarti kalau kita akumulasi dalam jangka 1 bulan itu 50 kali 30 itu 30 lah, 30 ton 30 ton per hari rata-rata ya. dikali 30 berarti 900 tonan. 90 ton. 900 ya? Ya 900. 900. 900. Kalau 1 ton itu di angka rata-rata keuntungannya 1 juta sudah 900 juta per bulan. Ya kalau untung Mas. Oh ada ruginya. Ya. Produk beras itu tidak kayak produknya kayak ale-ale. Kalau ale-ale pasti untung 100 ya pasti untung 100. Iya. Tapi kalau beras kan naik turun. Oh, Gitu. berarti pernah mengalami untung, pernah mengalami kerugian Iya. gitu. Kirain saya jualan beras tuh pasti untungnya tiap Iya. bulan tuh. Bang Hendri kan pernah jualan. Kayaknya pengusaha beras itu pasti punya gelar di depan. Rata-rata haji. Kalau Iya. haji itu kan dalam kaidah fikih bagi yang mampu. Iya. Rata-rata pemilik beras titelnya haji. Iya. Berarti mampu semua. Insya Allah. Ya gimana nggak mampu? 1 hari 30 ton kali 30 berarti 900 ton. Kalau 1 ton 1 juta itu sudah 900 juta per bulan. Luar biasa. Iya kalau untung. Ini. Wah, biasanya biar pengusaha itu selalu berkilah biar untuk menghindari pajak itu. Kalau dalam bahasa fikih bikin kelah biar tidak wajib zakat gitu. Oke, berarti 1 hari 52 sampai 50 ton produksi. Biasanya jualnya di mana, Mas Anas? Sekarang itu kalau pabrik saya ya, Iya. kalau pabrik saya itu sekarang lagi aktif di Pasar Anyar Bogor, Pasar Anyar. terus di Tanjung Priuk. Oh, Tanjung Priuk juga kirim. Tanjung Priuk juga kirim. Terus kemarin di ini Paseh. Paseh tuh wilayah mana? Sumedang kah? Oh, Sumedang. Iya. Pernah selain di Tanjung Priuk, pernah ngesub Bulog nggak? Pernah. Kita pernah ngesub Bulog dulu sebelum kita bermitra sendiri. Kita itu biasa diambil oleh mitra-mitra lain. Artinya mitra yang dulu bermitra dengan Bulog. Ya, bermitra dengan Bulog, terus dia kekurangan stok, ngambilnya ke kita. Nah, sekarang mulai tahun 2024 gara-gara gagal nyalek juga tuh Iya. akhirnya kita buka bendera sendiri, bermitra sendiri Dengan Bulog. Kontraknya berapa ribu ton? Kemarin itu kalau kontrak sih kan biasanya 1 minggu. Nah, 1 minggu itu kita tuh kemarin tuh biasa 100 ton. Iya. Kadang 20 ton juga. Nah, di tahun 2024 saya tuh ngesub sampai 1000 ton. 1000 ton. Ya. Yang biasa 200 ton per minggu, sekarang 1000 ton. Enggak, maksudnya di tahun 2024 Iya. seluruhnya tuh sampai 1000 ton. 1000 ton dalam 1 tahun itu. Yang biasanya 200. Itu efek gara-gara gagal nyalon. Berarti Anda harus sering gagal, Mas, biar kontrak di Bulognya itu tetap naik. Selain di Bulog kalau boleh food station masuk? Food station belum. Oh, belum. Ya, sudah kami lakukan penawaran, cuma karena ada kendala di produk kami yang lisensinya masih belum lengkap, akhirnya belum bisa masuk. Oh, untuk masukin barang produk beras itu harus berlisensi? Harus berlisensi, harus lolos uji laboratorium dulu, terus harus memiliki izin PSAT atau izin dari Kementan. Oh, haki perlu? Haki enggak? Oh, haki enggak, yang penting lolos uji lab. Yang di lab itu apa? Berasnya, Bang. Ya artinya kadar airnya kah? Kadar air, kadar gizi, dan lain-lain. Oke, Mas Anas, kita kembali lagi. Ngobrol-ngomong, selain seputar bisnis ya, sebagai latar belakang Mas Anas ini di sektor pengusaha, Anda ini kan perpadi juga, lalu kemudian di tahun 2024 katanya melakukan kontrak dalam rangka pengadaan beras di Bulog. Iya. Ya. Kenapa harga Bulog itu selalu di bawah harga pasaran masyarakat kita itu? Jadi sebenarnya yang menentukan harga itu bukan Bulog. Oh, bukan Bulog. Bukan Bulog, tapi Badan Pangan Nasional. Oh, BPN berarti. Bapanas. Bapanas. Oh, iya. Bapanas. BPN mah Badan Pertanahan ya. Oke, Bapanas, Badan Pangan Nasional. Badan Pangan Nasional. Oke. Yang menentukan harga itu ya tadi Badan Pangan itu. Nah, Bulog mah hanya tinggal melaksanakan hasil daripada Bapanas tadi.
Kalau Mas Anas tadi di tahun 2024 mampu melakukan pengadaan di angka 1.000 ton. Itu Mas Anas sendiri atau dengan rekanan yang lain? Saya sendiri. Berarti masih ada rekanan Bulog yang lain dong selain Mas Anas? Masih banyak. Kalau boleh tahu di tahun 2024 kemarin Bulog pengadaan beras di Indramayu berapa ribu ton itu? Wah, kayaknya sampai berapa ratus ribu ton ya? Kayaknya 500.000 ton mah ada. 500.000 ton beras. Itu produksi dari Indramayu? Iya. Wah, luar biasa. Sangat luar biasa. Apa kemudian, karena Bulog ini kan identik kalau kita berkaca dari kebijakan-kebijakan yang lalu ya, beras Bulog itu katanya kurang bagus. Ya, beras Bulog itu kalau dimakan nggak pantas untuk. Kok bisa seperti itu? Kalau beras Bulognya nggak bagus itu kan berarti yang dari sektor hilirnya pengadaannya juga nggak bagus itu Mas Anas berasnya. Itu dulu. Oh itu dulu. Itu dulu. Nah sekarang mulai ya saya semenjak masuk ke Bulog itu ternyata di dalam Bulog itu ada standarisasinya. Ada standarisasinya. Ada standarisasinya. Dari sosohnya, terus kadar airnya, terus juga brokernya. Ini semuanya diatur dan tercantum di undang-undang. Oh ada, ada undang-undang Permendag ya? Ya, ada undang-undangnya. Ketetapan harga yang ditetapkan oleh tadi Bappenas tadi. Oh. Gitu. Dan kenapa menurut saya kenapa ini harganya rentan murah ya? Iya. Rentan murah karena tadi menekan harga berasnya supaya jangan tinggi. Oh harga berasnya jangan tinggi. Iya. Ya kan kalau persoalan berapa sih sekarang HPP gabah HPP beras yang dikeluarkan oleh Bulog itu? Sekarang 12.000. 12.000. Ya. Itu standar premium apa standar medium? Standar medium. Oh standar medium. Standar berarti medium. di medium di angka berapa? Berarti di atas 13 ribuan ya? Yang premiumnya. Yang premium. Yang premiumnya di atas 13 ribuan. Oh berarti Mas Anas kalau masukin beras itu di angka 12.000. 12.000. Kita kalau misalkan masuk ke Bulog ya dihargai 12.000. Cuma untuk tahun 2025 ini perlu penonton juga tahu skema daripada penjualan dari petani atau mitra ke Bulog itu dirubah. Iya. Yang dulu kita itu kirimnya kirim beras. Nah sekarang tetap kirim beras, cuma yang dihargain itu harga gabah. Maksudnya gimana itu? Saya kurang paham ini Mas Anas, saya mohon maaf. Jadi gini, contoh saya tuh punya gabah 10 ton. Nah nanti kirim ke Bulognya berbentuk beras, tapi tidak 10 ton. Misalkan saya punya gabah 10 ton, terus digiling. Nah rendemen yang sudah ditetapkan oleh Bulog itu sekitar 55 kiloan. Iya. Nah jadi kita setor ke Bulognya harga sebesar 55 kilo. Dari 1 kintal. Iya. Nah, cuma dibayarin Bulognya itu tadi seharga 1 kintal tapi harga gabah. Harga gabah. Ya. Nah, menurut Mas Anas sebagai pelaku usaha di sektor perpadi atau penggilingan padi, menggunakan skema seperti ini menguntungkan pebisnis di sektor pangan atau merugikan? Sebenarnya saling menguntungkan. Oh, saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Cuma yang tidak yang menurut saya tidak sesuai itu di spesifikasinya. Yeah. Kalau dulu itu sosoh daripada ketentuan Bappenas itu 95% sosohnya. Nah sekarang itu harus 100%. Artinya kalau 100% sosohnya ini wajib menggunakan mesin terbaru, yaitu mesin KB. Iya. Kalau dulu masih 95%, ini bisa diproses menggunakan mesin seperti N120, N70 gitu. Sekarang mesinnya KB. Ya harus mau nggak mau harus KB karena sosohnya 100%. Kan yang punya KB kan jarang ya di Indramayu itu. Maka dari itu. Artinya secara modernisasi alat-alat produksi juga memaksakan Mas Anas untuk beli mesin KB. Ya, tapi kalau di kami alhamdulillah dari tahun 2023 udah punya. Kalau di pabrik yang ada di Indramayu yang punya mesin KB secara mandiri itu ada berapa pabrik kira-kira? Sekitar 60%. 60% dari pemilik pabrik sudah ber-KB semua. Iya. Oh luar biasa. Berarti kalau seperti penjualan tebu ya, Pak, makanya rendemen. Nah, ya.
Ya tebu kan ketika kita ada petani tebu jual di PG Raja Wali atau apa namanya RNI, itu kan rendemennya kan. Iya. Nah, rata-rata rendemen padi itu di angka berapa persen kalau Mas Anas itu melakukan penggilingan? Kalau gabahnya bagus, gabah super itu sekitar 60 sampai 70 kilo dari satu kintal. Ya. Oke, kalau gabahnya kurang bagus di angka 55 berarti. Bahkan pernah di 30 kilo pernah. Oh, biasanya apa namanya gabah dari mana 30% tuh? Ya biasanya sawah-sawah yang tada hujan tuh. Oh. Sawah tada hujan kan karena kekurangan air, akhirnya banyak rumput di samping-samping tanaman, akhirnya panennya kurang maksimal. Oh, biasanya di lahan kehutanan ya kayak gitu. Ya. Entar dulu, kalau kemudian apa namanya bulog itu yang dihargai adalah rendemen di angka 55, padahal pabrik penggilingan padi kita itu rendemennya di rata-rata di atas 60 atau 60, berarti banyak untungnya dong. Banyak untungnya, tapi kembali lagi Pak Hendrik. Iya. Harga gabahnya kan tidak tinggi. Oh, tidak tinggi. Iya, harga gabah yang dikeluarkan bulognya berapa? 6.000, ada yang tergantung spesifikasinya. Ya. Ada yang 6.300, ada yang 6.500. Sedangkan Mas Anas beli di masyarakat seharga berapa itu? Harga ya gabahnya? belum tahu panen ini harganya berapa. Nah, Badan Pangan Nasional menentukan harga ini untuk menstabilkan harga beras dan gabah. Oh, gitu ya. Tapi kalau saya apa namanya melihat kalau skema rendemennya itu di angka 55, ini menguntungkan para pabrik beras harusnya. Karena rata-rata kan ketika satu kintal digiling itu rendemennya di atas atau di angka 60 sampai 70%. Ya kan? Lalu kemudian bulog skemanya 55% rendemennya, berarti kan ada margin kurang lebih di angka 5 sampai 10% itu keuntungannya. Tapi gini Bang Hendrik, ada lagi yang menjadi ini. Petani juga diuntungkan. Karena petani juga harus tahu harga HPP tadi. Kalau dulu kita kirim beras ke bulog itu petani nggak tahu HPP juga nggak masalah. Nah, untuk cari ini saya beli ke petani, ini harus ada nota, yang nota itu harus dilaporkan juga ke bulog. Oh, artinya setiap andai kata saya jadi apa bahasanya, tukang tempur bahasa Indramayu mah. Ketika tukang tempur melakukan pembelian gabah di masyarakat, itu yang mengeluarkan notanya siapa? Yang sudah melakukan kontrak pengadaan dengan bulognya. Iya. Dan itu nota itu harus diserahkan ke petani. Diserahkan ke petani, salinannya diserahkan ke bulog. Itu mulai dari kapan? Saya baru tahu ini Mas Anas. Nah, ini regulasi baru yang tapi itu belum disetujui sih oleh Badan Pangan. Cuma kemarin tuh sudah dikasih kisi-kisi oleh orang bulog. Kata orang bulog, Mas jangan kaget nanti kalau di tahun ini skema pembelian bulog itu agak berbeda. Nah, akhirnya dijelaskan skema kayak tadi. Oh, gitu. Tapi biasanya kan hal begitu dalam budaya Indonesia riskan untuk dimanipulasi. Ya. Tapi skemanya seperti itu ya. Saya juga baru dengar ini Mas Anas. Ya. Selain di bulog Mas Anas, biasanya kalau Mas Anas jual di Tanjung Priuk, jual di Paseh, jual di pasar induk, harga yang ditawarkan oleh swasta dengan badan usaha milik negara itu secara angka harganya itu relatif lebih tinggian mana? Sama sih sebenarnya. Oh, sama. Sebenarnya mah hampir sama, cuma kan melihat kualitas. Kalau kita kirim ke pasar induk, kirim ke pasar Anyar Bogor, itu kan tidak ada spekulasi minimal maksimal kadar air lah. Terus sosoknya harus segini lah, kan nggak ada. Yang penting beras kelihatan bagus, ya sudah selesai. Selesai ya. Sekarang ada skema lain nggak? Kadar air yang masuk di bulog itu di angka berapa? Sekarang maksimal 14%. Maksimal 14% kadar airnya. Kalau di atas 14% nggak bisa masuk ya? Nggak bisa masuk, ditolak langsung. Kalau ngobrolin programnya Prabowo ini soal makan gizi gratis. Ini sudah ditangkap belum ini program oleh teman-teman Perpadi? Kalau teman-teman Perpadi kayaknya belum sampai ke telinga Perpadi. Kemarin saja di Munas itu banyak yang ini ngabein. Karena tadi sih banyak dapur-dapur yang belum
siap. Satu kabupaten paling baru ada satu. Nah sekarang itu yang booming itu BUMDes. Ya kebetulan saya juga ketua BUMDes. Oh Mas Anas juga ketua BUMDes. Mak sekali Anda ini. Mak ini udah pemilik heller, nyalek juga, lalu kemudian ketua BUMDes. Mau berapa jabatan lagi yang Anda pengen ambil? Ya. Oke kita lanjut Mas Anas. Ya, jadi BGN untuk program makan bergizi gratis, ini di Indramayu baru ada satu dapur yang ready. Nah, penyuplainya itu dari kawan-kawan BUMDes. Oh. Nah, kita itu tergabung dalam BUMDes bersama, termasuk BUMDes Karangsong, terus juga BUMDes Cantigi kalau nggak salah, terus Kedung Wungu. Nah, ini bergabung untuk menyuplai kebutuhan yang ada di dapur umum MBG yang sudah berdiri. Oh, berarti sudah pernah melakukan supply di situ? Sudah 4 kali kita supply. Berapa kebutuhan MBG per masing-masing dapur itu? Nah, awal ketika itu kan belum tahu. Pertama itu diminta kita itu 1 minggu 1 ton. 1 minggu 1 ton. Ternyata kelebihan. Nah, ternyata setelah setelah ditakar, akhirnya ketemu 1 minggu itu sekitar 8 kintal. 1 minggu 8 kintal. Satu dapur itu untuk menangani berapa orang? 3.000 piece. 3.000 pieces. Iya. Disuplai berasnya oleh BUMDes. BUMDes. BUMDesnya ambil berasnya dari pabriknya Mas Anas. Iya. Wah ini bener-bener nepotisme ini. Ketua BUMDesnya Anas, pemilik hellernya Anas, berasnya milik si Anas. Dijual ke MBG. Ya, tapi kan harganya sudah ditetapkan oleh mereka. Oh, yang penting sama-sama untung ya. Untung. Oke, luar biasa. Ini enaknya. Ya, jadi ketua BUMDes, punya pemilik heller, punya produk. Ya, tapi tidak ada manipulasi harga kan? Profesional saja artinya yang dimainkan. Karena untuk sebenarnya skema sebenarnya ini Bang Hendrik, untuk menyuplai ke dapur umum itu tidak sewenang-wenang kita datangi kepala dapurnya terus kita bisa menyuplai, nggak bisa. Iya. Jadi kepala dapur itu pesannya ke situs Inaprok. Oh. Ya, LPSE-nya pusat. Ya. Nah, tadi BUMDes yang menyuplai tadi yang lolos verifikasi atau yang memiliki akun Inaprok tadi. Oh, tidak semua BUMDes bisa. Semua BUMDes bisa. Artinya ketika kepala dapur atau pemilik dapur itu menginput kebutuhan dimasukkan ke LPSE, yang meng-approve itu adalah dari sana. Dari kepala dapurnya itu. Oh. Kan ada kepala dapur, ada admin dan ada ahli gizi tiap dapur. Oh, ada ahli gizinya. Ada ahli gizinya. Yang disuplai berasnya saja atau kebutuhan yang lainnya juga? Kebutuhan yang lain juga. Oh, berarti kayak Karangsong kan punya ikan. Ya. Nyuplai ikan. Ya, BUMDes Jimpret apa Bunder, Mas? Bunder. BUMDes Bunder nyuplai beras. Berasnya. Telurnya siapa? Ada, kalau nggak salah sih dari Lobender kalau nggak salah. Mas Anas, ngomong-ngomong saya juga ketua BUMDes bersama Kecamatan Selia gini. Ajak dong bisnisnya. Kenapa nggak di itu? Kok nggak kelihatan di grup? Tahun kemarin berapa ya? Tahun 2019 itu saya juga punya RMU. Ya, rice milling unit yang ada di Mejasari itu. Ya. Itu biaya produksi biaya pendiriannya itu hampir 11 miliar. Ya, mungkin Mas Anas tahu ya. Ya artinya kalau ada cuan ngobrol-ngobrol dong Nas. Nah, mungkin kita di belakang layar ini Mas Anas ya. Oke. Kita kembali lagi Mas Anas. Ya. Sekarang punya pabrik berapa? 1 berarti. 1. Kapasitas produksi di angka 20 tonan. 20 sampai 30 ton. 30 itu pekerjaannya berapa Mas Anas? Ya karena usaha kita kan masih usaha keluarga Bang Hendrik. Oke. Jadi karyawannya pun masih barengan, sopirnya pun masih barengan, termasuk izin dan lainnya pun masih barengan. Oke. Kalau di armada aja kan kita baru ada 8. Armada? Ya. Yang bentuknya truk atau minibus? Truk. Truknya 8. Baru 8. Kalau truk itu kan harganya kan 300 sampai 400 jutaan Mas Anas ya? Iya. Ya, itu truknya. Mobil kecilnya berapa? Mobil kecilnya ada 3. Mobil kecilnya ada 3. Istrinya berapa Mas Anas? Istrinya 1. Ini kecil-kecil hartanya miliaran ini ya berarti ya asetnya ya. Dari mobil
asetnya saja sudah 8 kali 300 400 juta saja sudah 2,4 M setengah itu asetnya. Belum pabrik ya. Tapi tiap tahun kan pasti ada penyusutan. Oh, ada penyusutan. Iya sih, barang yang bergerak harus seperti itu ya. Oke, luar biasa ini Mas Anas. Ya masih kecil. Mohon maaf, bukan masih kecil. Ya masih muda, ya kan? Kalau kecil mungkin dari dulu ya. Dari dulu. Dari lahir banget. Iya. Karena saya kenal dengan Mas Anas ini sejak dari Babakan ya Mas Anas. Dari Babakan kita di perkuliahan yang sama, mungkin saya lebih senior. Tapi rezekinya senioran Mas Anas ini. Oke. Selain dari pengadaan kebutuhan pangan di MBG, lalu kemudian nyuplai juga di beberapa sektor pasar yang ada di Jawa Barat dan Jakarta, terus juga Bulog, nyuplai kemana lagi Mas Anas? Pernah dulu di Bansos tuh Bang Hendrik. Bansos, Rasdog berarti. Rasdog. Iya. BPNT kalau nggak salah ya. Oh, masuk juga, mainan juga di BPNT itu. BPNT juga itu karena ya kami juga kan di BUMDes. Oh, lagi-lagi atas namanya BUMDes. Ya, karena tadi memperdayakan petani lokal juga Bang. Kayaknya jadi ketua BUMDes tuh jadi jabatan yang jadi batu hantaran gitu. Katalisator bahasa aktivisnya mah. Ya daripada BUMDesnya nggak aktif. Oh iya, yang penting kan bisa kasih PADes ya. Ya, yang penting kita bisa kasih PADes. BPNT mainan juga. Selain BPNT apa lagi ya? Ya udah pesanan-pesanan aja Bang Hendrik. Oh, pesanan-pesanan aja. Selain melakukan pengadaan di sektor BUMN, swasta, nerima beras dari masyarakat berarti? Nerima. Oh. Hajatan dan lain sebagainya. Ya, beras hajatan. Termasuk beras juga terus berjalan ya. Terus berjalan. Apa yang di lapangan yang ditugaskan untuk mencari gabahnya siapa? Ada orang-orangnya setiap wilayah. Oh, ada orang-orangnya. Iya. Ada tukang tempurnya. Ya, katakanlah calo lah. Ya calo lah ya. Kalau di bahasa masyarakat kan tukang tempur ya. Tukang tempur. Oke, luar biasa. Dari 900 ton per bulan. Ya, ini mah ya biar menyemangatkan teman-teman Karang Taruna dan Pemuda Indramayu ini. Keuntungannya berapa Mas Anas? Setelah dipotong ongkos pekerja, dipotong pajak. Ya, kalau bayar itu juga. Berapa kira-kira Mas Anas? Kalau hasil penjualan sih terhitungnya rugi, Bang Hendrik. Rugi. Tapi bisa berangkat haji, kan aneh. Ya kan? Nah, ruginya haji. Cuma kalau dijual beli beras itu kan ada limbah. Nah, kita itu keuntungan saat ini ya Bang Hendriknya. Setelah di era Pak Jokowi ke sini tuh pengusaha-pengusaha beras itu agak kesulitan karena banyak pengusaha-pengusaha besar yang kayaknya menggerus daripada pemilik healer yang kelas menengah ke atas atau kelas menengah ke bawah Bang Hendrik. Oh. Iya, seperti inisial aja ya. Perusahaan PTW gitu. Iya, yang ada di sana ya. Iya, tahu saya. Yang semakin besar kalau dia tetap diizinkan regulasinya kayaknya menggerus daripada pihak kita. Kemarin di Munas juga digaungkan, disampaikan langsung ke kepala Bapanas, ke kepala Bulog juga supaya PT-PT yang besar itu agak dipersempit. Yang berpotensi untuk melakukan monopoli pasar. Nah, itu. Di Indramayu itu PT-nya? Enggak, di Indramayu belum. Rencana mau ada di Subang, cuma nggak tahu belum terrealisasi. Yang baru terrealisasi itu di Demak. Nah, di Demak. Ya, di Demak aja sudah kita itu rada kelimpungan, apalagi ada di Subang. Nah, mereka kan punya punya modal. Yang uangnya udah nggak ada nomor serinya. Iya. Ngambil bahan gabah sebanyak-banyaknya, disimpan sama mereka, kitanya kewalahan. Tapi mereka punya izin gudangnya kan, untuk menimbun pangan itu kan pasti ada izinnya. Iya sih. Berarti ada kong kali kong biasanya dengan pemerintah. Maka dari itu. Kan kalau pihak swasta melakukan penimbunan pangan di angka 100 ton ke atas saja itu kena pidana kan, penimbunan. Tapi mereka membeli bahan baku berbentuk gabah atau dengan produk yang lain ditimbun, barangnya langka di pasaran dijual sehingga harganya lumayan bagus. Betul. Dan teman-teman Perpadi merasa dirugikan dengan itu. Merasa dirugikan.
Artinya aspirasi dari teman-teman Perpadi untuk pemerintah pusat untuk membatasi ruang itu. Oke, gitu. Luar biasa. Jadi untung apa rugi nih usaha beras nih? Ya kalau dikata rugi ya pasti ada untungnya. Ada untungnya. Ya. Oke. Paling kalau di rata-rata ini Maya. Ya. Kalau di rata-rata paling dari 10 ton itu kita tuh untung sekitar 500.000 sampai 1 juta. 1 juta. Oke, ya. 1 juta saja yang 10 ton. Berarti 900 ton untungnya per bulan di angka 90 juta. 90 juta kali 12 berarti 1 miliar sekianan. Wah, luar biasa ini Mas Anas. Kalau untung semua itu tuh. Ya, besok saya bikin pabrik lah kalau kayak gitu. 1 tahun 1 miliar. Ya. Luar biasa, masih kecil ini Anda ini asetnya sudah miliaran ini. Ngomong-ngomong Mas Anas kemarin habis modal berapa nyalek? Kalau itu Bang Hendri juga kan udah tahu. Artinya kalau habis modal nyalek itu di angka 3 miliar, 3 bulan sudah balik modal dong. Apalagi tadi yang disampaikan sebelum nyalek pengadaan di Bulog di angka 200 ton. Pasca nyalek gagal, ya kan? Pengadaan di Bulognya di angka 1.000 ton. Ya berarti gagal terus aja Nas. Kalau nyalek biarkan saya yang berhasil. Biar kontrak Bulognya nambah. Nanti kita koalisi aja Bang. Siap Mas Anas. Oke Mas Anas. Karena durasi juga kita dibatasi waktu ini Mas Anas ya. Sebagai anak muda, kemudian sosok yang bagi saya cukup menginspirasi lah ya. Walaupun usaha pabrik itu milik keluarga, tapi tidak semua anak yang dititipi warisan harta oleh orang tuanya itu tidak bisa mengembangkan. Oh iya. Tapi Mas Anas kalau saya rasa cukup bisa mengembangkan. Saya ingat betul kayak saya juga pernah main kan ke rumah Mas Anas. Iya. Sampai mobilnya kejeblos itu. Iya. Kan mobil truknya baru 1. Baru 3 itu tuh. Oh 3 ya. Baru 5 tahun sudah nambah 5, berarti 1 tahun pengadaan armadanya 1 unit truk ya. Iya. Berarti kalau 10 tahun lagi parkirnya di mana? Amin. Mas Anas, entar barangkali ini Mas Anas yang namanya harta itu kan harus dipajaki kalau versi negara. Baru saja tadi siang. Oh, bayar pajak. Bayar pajaknya berapa Mas Anas? Ya spill dong biar kita juga hitung. Ya sesuai dengan ini aja ketentuan pemerintah. Iya, pastilah. Iya. Cuma yang disetorkan ke kas negaranya berapa rupiah? Kemarin tuh tadi siang tuh kita tuh karena tadi setiap perusahaan karena kita itu memiliki tiga gedung dan dari 3 gedung itu kan otomatis dimiliki ada yang punya adik saya, ada saya. Kalau saya pribadi tadi setor sekitar 6 jutaan. Oh 6 jutaan, dari untung miliaran cuma setor 6 juta. Wah, luar biasa ini. Kan cuma 1% mungkin. Oh 1% pajaknya. 1% dari bruto. Oh dari bruto. Oke Mas Anas, Anda katanya kader Karang Taruna juga ya? Iya. Pengurus malah. Pengurus Karang Taruna. Ya coba dong Mas Anas satu bulan sekali kasih dong zakat kepada anak-anak Karang Taruna. Siap. Bikin apa karungnya beras Karta Ayu. Sudah bikin. Oh sudah bikin. Dulu itu kita itu memiliki program sama Pak almarhum. Pak almarhum siapa? Almarhum Danang. Kang Tarmudi. Oh dulu sekjen dulu gitu, sekjen dulu. Ke Kang Tarmudi itu udah bikin karung, udah bikin logo kita tuh. Nah mau merealisasikan almarhum ya nggak ada umur akhirnya. Ya, belum terlaksana. Ya. Dilaksanakan dong di era sekarang, di era sekjennya Mas Danang. Iya siap. Bikin karung merek Karta Ayu ukuran 10 kilo. Zakatnya Mas Anas, ya kan? Diserahkan ke Karang Taruna yang membagikan. Siap ya begitu ya. Iya siap. Catat ini kawan-kawan ini catat. Tapi juga tadi barangkali Karang Taruna pengen beras, ya aja nih wong sejen. Oh siap. Kebutuhan pangan Karang Taruna itu hanya 1 kilo per hari. Dikali 317 desa. Iya. Dikali 317 desa berarti 3 ton 17 kintal per hari berarti. Luar biasa ini kalau hitung-hitungan bisnis. Tapi sebagai pengurus Karang Taruna, sebagai mantan apa masih politisi nih Mas Anas? Kalau calegan sudah selesai ya, dan kita sudah tahu hasilnya. Saya kalah, Anda kalah. Nggak ada hitung-hitungan itu suaranya besaran siapa. Yang pasti pada faktanya Anda kalah, saya kalah. Sebagai pengusaha, ketua BUMDes, aktivis Karang Taruna,
politisi, ada wacana nggak? Ke depan itu kan kita punya IKN, butuh suplai pangan. Membaca nggak ke arah situ, Mas Anas? Kalau ke arah sana kayaknya agak kejauhan, Bu Hendrik. Oke. Kayaknya di tingkatan wilayah daerah saja, kayaknya masih kekurangan bahan kita nih. Kekurangan bahan. Kekurangan bahan. Katanya Indramayu itu kan produksinya 1,6 juta ton, kekurang segitu tuh. Itu pun kalau tidak keluar. Oh. Di realita di lapangan ketika panen, daerah-daerah lain ikut masuk ke kita. Oh. Kayak dari Demak. Walaupun ketika Demak panen kita beli ke sana. Ya sama dong artinya. Ya. Demak panen kita ke sana, kita panen Demak ke sini. Ya, tapi ya kan, subsidi silang dong. Ya, tapi ketika panen raya, ketika panen raya justru dari kita yang sering keluar. Oh. Ketika dari kita panen di sana panen, kita yang sering keluar. Ya kan persoalan orang mau menjual gabahnya itu kan tergantung harga. Betul. Kalau harga dari bos-bos besar yang ada di Demak harganya lebih besar dari Indramayu pasti ke sana dong. Pasti ke sana, tapi bukan persoalan itu saja Bang Hendrik. Ya. Terkadang harganya sama, ketika dibawa di lapangan, wah, saya mah kenal sama orang itu. Ya. Karena mereka mah langsung ke pemilik pabrik, akhirnya kan dihargai mahal. Kalau saya kan melalui tangan lagi tadi, ada orang yang dibawa. Itu Bang Hendrik. Oke, terima kasih Mas Anas. Ini kecil-kecil cabai-cabai rawit ini. Ya asetnya miliaran. Wah, mungkin the next Elon Musk-nya Indramayu lah katanya. Amin. Oke, Mas Anas terima kasih sudah berbagi. Tapi tadi tuh pesennya bikin beras logo Karta Ayu, hitung-hitung zakatnya Mas Anas, kasih ke Karang Taruna yang melakukan bakti sosial. Siap. Pahalanya biar berputar Mas Anas. Ya. Jangan masuk surga sendirian. Kasihan Pak Sekjen Danangnya ntar nggak masuk surga. Ya minimal kan kalau jadi kurir zakat kan dapat pahala ya. Oke, Mas Anas di akhir sesi karena Mas Anas juga ini sebagai pengurus Karang Taruna katanya ya. Karang Taruna Kabupaten juga ya. Ini kan di masa peralihan, artinya peralihan kekuasaan dari Bupati Lama ke Bupati terbaru, Luki Saipudin. Ada nggak yang kemudian ingin disampaikan kepada warga Karang Taruna, khususnya teman-teman pemuda Indramayu? Terkait perberasan. Bukan hanya perberasan saja, ya. Biar mereka itu lebih optimis dalam menghadapi masa depan gitu. Ya, ya perberasan juga nggak jadi soal sih. Ya, menurut saya yang sehari-hari bersama dengan beras. Ya. Kalau kata ada senior saya yang bilang pengusaha beras itu pengusaha yang selalu riang gembira. Ya. Tepuk tangan terus ya kaki dedek. Oh iya. Itu. Nah, manfaatkan ini kan ada program dari Bapak Prabowo. Semoga saja bupati terpilih kita dan wakil bupati terpilih kita ini sinkron programnya, yaitu lebih mengutamakan daripada tadi sektor ketahanan pangan. Nah, sekarang itu di desa saja 20% ini wajib dilakukan untuk ketahanan pangan, Bang Hendrik. ADD-nya tuh. ADD nih. Di ADD itu diwajibkan 20% untuk ketahanan pangan. Nah, maka dari itu ayo pemuda-pemuda khususnya warga Karang Taruna yang ada di desa terlibatlah dalam mengelola program yang 20% untuk ketahanan ketahanan pangan daripada seluruh dana desa. 20% dari dana desa itu untuk ketahanan pangan. Nah, nanti itu siapa yang mengelola? Mangga, siapa saja yang mengelola di undang-undangnya. Maka dari itu ayo warga Karang Taruna silahkan komunikasikan dengan kepala desa masing-masing. Yang pasti sebagai pengusaha di sektor penggilingan padi, kalau ada warga Karang Taruna yang mau jual padinya, siap Mas Anas menerima. Siap. Yang penting kualitas harganya cocok, angkut bayar. Oke, terima kasih Mas Anas. Luar biasa. Saya kadang kalau ketemu dengan Anas itu iri. Senioran saya, kuliah duluan saya, orang dia juga saya dulu yang ngader, tapi dunianya dia yang lebih banyak. Tapi inilah misteri dunia, itu adalah misterius problem ya Mas Anas ya. Kita pernah sama-sama gagal dalam dunia pencalegan, tapi mudah-mudahan Tuhan memberikan kado istimewa di masa-masa yang akan datang. Saya juga iri ke Bang Hendrik. Apa itu Anas? Nggak bisa tunjuk-tunjuk di podium.
Terima kasih, cukup sekian sahabat Karta Ayu TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.